Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita mengucapkan kalimat ini? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Menanti adalah hal yang amat tidak menyenangkan. Apabila apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Saudaraku, pertanyaan datang mengapa? Karena karakter manusia, yakni kita, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kalau boleh sesegera mungkin orang datang. Orang merasa penasaran itu sangat tinggi. Contohnya, ketika kita sakit, kita ingin segera sembuh. Atau ketika kita mengikuti ujian, apakah ujian kenaikan kelas, atau ujian masuk di perguruan tinggi, atau tes untuk mengikuti P3K atau ASN. Pasti kita penasaran dan ingin segera tahu apa hasilnya. Terlebih lagi orang batu, orang bayar duka. Tanggal 2 Januari hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Manado, orang Filiz bilang beda dari yang lain. Ketika demam, orang bilang totofon. Batuk, kokehe. Garpu, forok. Sudut, huk. Utang, jadi lupa. Saudaraku, menunggu sekali lagi adalah pekerjaan yang paling membosankan dan menjengkelkan. Tetapi hari ini di perayaan tahun baru yang kedua, kita datang dan kita mau belajar dari seorang nabi yang tidak terkenal, yang bernama Simeon. Dia adalah seorang nabi yang menantikan Mesias atau orang yang diurapi atau Raja Israel dengan sabar. Mengapa Simeon tidak terkenal, saudara? Sebab namanya hanya disebutkan satu kali saja di dalam Alkitab. Dan Simeon hidup di masa yang paling suram, karena Tuhan tidak berbicara kepada manusia selama 400 tahun. Tetapi Tuhan justru berbicara kepada Simeon dan Hana yang dicatat di ayatnya yang ke-26. Dia adalah orang yang benar dan saleh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Tuhan kepada Simeon dan Hana bahwa mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat Mesias atau orang yang diurapi. Dan tidak hanya mereka menanti tahun demi tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun. Dikatakan di ayatnya yang ke-37, Hana berusia 80 tahun dan Simeon pun telah lanjut usia. Dikatakan bahwa sudah tidak lama baik Simeon maupun Hana somat. Saudaraku, kalau orang waktu di dunia ini semua habis, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dijanjikan oleh manusia belum ada sampai sekarang. Pertanyaannya apa orang merespon? Apakah orang akan berkata, "Kong Tuhan berjanji mana?" Kiapa lama sekali Tuhan solupa atau suka rubah ini jadwal. Kong kiapa yang tidak ada info. Atau banyak hal yang kita lakukan, kita mengeluh, kita bersungut, kita berputus asa, bahkan kita depresi, atau kita ingin mengakhiri kehidupan ini. Saudara, dengan berbagai hal yang kita hadapi, dengan berbagai tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2020
Yang pertama adalah menanti dengan hati, bukan ego. Saudara, menanti dengan hati akan membuat kita hidup dengan mengandalkan Tuhan. Menanti dengan hati akan membuat kita mampu untuk menyatukan firman Tuhan dengan hidup kita. Menanti dengan hati akan memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Orang bertanya dulu kepada Tuhan, boleh atau tidak. Tapi kalau dengan ego, maka yang akan mengikuti adalah emosi yang membuat kita akan menjadi orang yang mudah mengeluh, orang yang mudah bersungut, orang yang mudah marah. Saudara, mari lihat di rumah kalau mama-mama masak. Kalau pakai hati, pasti dia hasil masakan enak. Tapi kalau pakai emosi, mau tambah dia garam atau dia tidak merasa. Bekerja dengan hati, menanti dengan hati akan memampukan kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita tetap fokus menanti, tetapi kita bisa melakukan berbagai banyak hal. Kita tetap bisa setia, kita tetap bisa taat. Walau mungkin orang waktu itu belum dinyatakan, janji Tuhan belum digenapi, orang masih tetap akan mengambil bagian dalam waktu-waktu ibadah. Dia tidak mengaraju. Orang akan tetap rajin dan tekun berdoa. Orang akan tetap giat bekerja. Orang akan tetap berjuang. Anak-anak tetap belajar dengan tekun. Segala sesuatu yang kita lakukan oleh karena menanti dengan hati. Apa yang dilakukan oleh Hana? Setiap hari dia berada di bait Allah. Dia menantikan kapan kita melihat Mesias. Tetapi dia setiap hari beribadah, dia berdoa, dia ajar di bait Allah. Saudara, suatu ketika pintu rumah Tuhan akan tertutup. Suatu ketika akan ada waktunya firman tidak akan diperdengarkan lagi. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka dia tidak akan mendengarkan kita lagi. Di saat pintu masih terbuka, di saat pintu surga masih terbuka, di saat waktu masih Tuhan beri, mari kita menanti dengan hati, bukan dengan ego. Firman yang kedua, pesan dari firman ini adalah mari kita menanti dengan sabar. Saudara, sabar artinya bukan seberapa lama engkau menunggu, tetapi seberapa tenang untuk kita menghadapi situasi demi situasi yang sedang menguji kita. Hari-hari ke depan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Demikian juga anak yang terkasih, anak Olivia. Kita belum tahu akan seperti apa anak terkasih ini orang tua. Tetapi mari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan. Kita menantikan anak ini bertambah besar, bertambah hikmat, dan orang tua harus merawat, mendidik dengan hati dan sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Januari bukan hanya sekedar sebuah perayaan tahun baru, tetapi 1 Januari sesungguhnya dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 21 adalah hari di mana Yesus disunat. Dikatakan 8 hari setelah Yesus lahir, dia disunat dan namanya disebut seperti yang disebutkan malaikat kepada ibunya, Yesus. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 12, Allah berkata kepada Abraham, sunatlah anak laki-laki di usia 8 hari. Dan karena itu menjadi sebuah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Sebab engkau Abraham dan keturunanmu akan menjadi umat kesayanganku, bangsa pilihanku. Kejadian 17 ayatnya yang ke-10. Karena itu saudaraku, mengapa dikatakan kita harus merayakan tahun baru sebagai orang percaya? Karena tahun baru adalah tahun permulaan Masehi. Masehi artinya Yesus.
artinya Kristus, artinya yang diurapi. Ketika Raja di atas segala raja lahir bagi kita. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 Januari. Yesus lahir tanggal 25 Desember dan dia disunat tepat di tanggal 1 Januari tahun Masehi. Karena itu ketika orang tua pun membawa anak kekasih Olivia, dengarkanlah berita firman Tuhan yang berkata bahwa Kolose pasalnya yang kedua ayat 11 dan 12, baptisan adalah pengganti sunat. Seperti halnya Yesus, hari ini anak terkasih menerima sakramen, menerima tanda, menerima meterai yang dikatakan dalam firman Tuhan, ia telah dihisap menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan hari ini ketika Olivia dibaptis, ia menerima anugerah Roh Kudus, ia lahir baru, ia menerima pengampunan dosa, tetapi juga kedudukan sebagai anak dan keselamatan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Maka tema perenungan kita hari ini bicara bahwa melihat keselamatan dari Tuhan itu akan kita nikmati ketika kita menanti dengan hati dan kita menanti dengan sabar, sehingga keselamatan demi keselamatan Tuhan nyatakan pada kita di tahun baru ini.